Terima kasih Anda masih bersama kami di Health on Top. Sesuai dengan janji saya tadi, saya akan mengajak Kakek untuk bermain games mitos atau fakta. Oke, udah siap ya Kak ya? Ya, sip. Oke. Oke, lanjut langsung. Yang pertama, bertubuh gemuk sulit untuk melakukan pole dance. Mitos atau fakta? Mitos. Why? Karena nggak pengaruh dari bentuk badan. Jadi Karena aku kan udah ngajar udah 5 tahun lebih ya, jadi aku ketemu orang yang kurus banget pun ada yang kesulitan, ada yang gemuk banget dan dia bisa banget dan kuat banget, jadi itu nggak berpengaruh di bentuk badan. Oke. Berarti orang mungkin pada yang memiliki berat badan atau sedikit gemuk jangan takut kalau mau pole dance karena emang aman ya berarti ya. Aman. Oke. Nah, ini yang kedua. Memar adalah sahabat terdekat bagi mereka yang gemar olahraga pole dance. Mitos atau fakta? Fakta. Iyalah, karena kan memang Fakta itu. tadi ya balik lagi bertumpunya kan kulit dengan tiang, pakai otot, gerak sana sini, muter dan lain-lain, jadi emang pasti pulang-pulang aduh pegel nih, aduh biru-biru nih gitu ya. Iya. Jadi itu kan karena kita mesti ngejepit tiang pakai badan kan. Ya kita kebentok aja biru, ini kayak kita mesti ngejepit udah gitu, kita usahain banget kita pencet itu tiang sih gitu kan. Jadi ya ya udah pasti biru gitu. Oke, benar sahabat berarti ya. Oke. Olahraga pole dance harus menggunakan pakaian khusus, mitos atau fakta? Fakta. Ya, ada tujuannya ya, balik lagi ya supaya menyatu. Karena kalau bahkan pakai baju yang udah minim aja, nggak boleh pakai lotion dan lain-lain ya. Semua balik lagi untuk keamanan untuk dirinya sendiri ya. Betul. Iya. Selanjutnya, untuk pemula butuh waktu bertahun-tahun supaya bisa melakukan gerakan-gerakan pole dance seperti yang dilakukan oleh para ahli. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa tuh Kak? Karena kembali lagi tergantung aktivitas orang itu ya. Let's say dia nggak pernah olahraga sama sekali, kemudian dia nge-pole. Nah, kamu semau apa cepet bisanya? Kalau misalnya yang mau banget cepet bisa, dia akan latihan semakin sering, let's say seminggu 4 kali. Plus dia misalnya latihan yang lain, cross training selain pole dance, itu pasti advancing-nya jauh lebih cepat. Nggak perlu waktu sampai bertahun-tahun. Oke, berarti mitos ya. Karena emang tergantung kalau orangnya. Balik lagi kayak tadi yang kita sudah bahas, kalau misalkan dia latihannya seminggu bisa 3 kali atau bisa seminggu 5 kali, bahkan itu lebih cepat juga. Seperti itu ya. Oke, menarik. Nah, lalu pole dance dapat menjadi olahraga yang cepat menurunkan berat badan. Mitos atau fakta? Mitos. Karena gini. Iya, karena kembali lagi kalau soal menurunkan berat badan itu tergantung dari kalori intake-nya kan. I mean, aku nggak akan bohong gitu kalau soal menurunkan berat badan itu tergantung dari kalori intake dan kalori outtake-nya. Kalau misalnya kita olahraga pole dance seminggu, let's say sehari 3 jam, tapi makannya kita nggak dikontrol, kalori yang masuk lebih banyak, ya sama aja bohong gitu. Itu berlaku buat semua olahraga. Yes, betul. Karena balik lagi gimana apa yang kita makan sama apa yang kita keluarin gitu ya. Balik lagi ya kalau misalnya misalnya abis makan abis tadi latihan pole dance 3 jam makannya nasi padang 3 piring ya sama aja gitu. Iya dong, ya kan. Kayak percuma banget gitu. Iya benar, berarti olahraga nggak menjadi jaminan untuk kurus selain bisa dibantu dengan makanan. Oke. Nah, pole dance dapat mengurangi stres. Mitos atau fakta? Fakta. Karena tadi ya ada rilis endorfin yang bikin menjadi happy. Happy, iya. Yes. Nah, pole dance bisa dibilang art karena menari. Fakta dong. Karena balik lagi juga tadi itu adalah seni tari ya. Seni tari.
Nah ini, ibu hamil masih bisa melakukan pole dance, mitos atau fakta? Fakta. Tapi kembali lagi ke badan masing-masing. Kalau di luar itu mereka yang pole dancer itu mereka sampai udah bulan ke-6 mereka tuh masih suka pole dance, masih suka ngelakuin gerakan-gerakan, tapi mungkin nggak yang menyeramkan itu ya, tapi mereka tetap masih bisa ngelakuin pole dance gitu. Tapi kembali lagi ke badan masing-masing ya. Iya. Oke, dan juga pantauan dari para Dokter. instruktur. Yes, dokter juga. Nah, ini ada yang terakhir, pole dance. Juga. Pole dance bisa membantu kita lebih percaya diri. Fakta banget. Percaya banget. Kenapa tuh Kak kok bisa yakin banget? Itu tuh kita benar-benar belajar untuk menghargai badan loh, kayak wah dulu tuh ngelihat pole dance ini bahkan buat aku ya, dulu tuh ngelihat orang pole dance tuh wah gila hebat banget bisa kayak gitu, kayaknya gue nggak bakal bisa deh kayak gitu loh. Tapi ternyata pas seiring berjalannya waktu kita belajar, minggu depannya ternyata aku bisa loh, yang minggu lalu aku nggak bisa, ternyata aku bisa lagi. Itu tuh jadi ada penghargaan terhadap badan. Wah hebat ya, my body, you're amazing that you can do this gitu loh. Jadi itu meningkatkan kepercayaan diri banget. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal percaya diri, gimana nih kakak sebagai instruktur pole dance untuk membangun kepercayaan diri dari murid-muridnya gitu? Kalau untuk meningkatkan kepercayaan diri murid-murid ya, biasanya itu semua kembali lagi sama individu masing-masingnya. Cuman dan again, aku selalu bilang kalau di sini tuh kita judge free. Di sini nggak ada yang boleh ngejudge bentuk badan, dan emang nggak ada juga di Nix itu yang ngejudge bentuk badan orang. Aduh lu udah mesti urusan deh, aduh lu kurang gemuk deh. Itu tuh nggak ada yang kayak gitu. Atau kayak misalnya ada yang we have stretch marks, we have it, women have it, it's something normal. Itu jadi yang aku sebagai coach bisa kasih tau mereka, kalian harus menghargai badan kalian loh, jangan kalian harus percaya kalau kalian tuh emang bisa, dan give yourself some faith lah gitu. Oke, nah tantangan atau kesulitan yang paling dialami oleh kakak selama menggeluti dunia olahraga pole dance atau sebagai instruktur itu apa Kak? Kesulitannya kalau lagi cuaca lagi panas banget misalnya, itu kan badan jadi licin banget ya. Oh iya. Nah itu yang itu badan jadi licin banget. Nah itu sih yang menurut aku paling bikin mager. Nah tapi jadi bisa makanya kita di Nix itu kita siapin kipas angin sampai 2, karena itu ngebantu banget buat ngeringin badan gitu. Nah kalau sebagai instruktur kesulitannya itu sih tadi buat, jadi kita kan juga kadang kayak sebagai terapis gitu ya, kayak yang aduh Kak aku nggak pede, aduh Kak aku bisa nggak ya, aduh Kak aku gimana kok aku nggak bisa ya gitu. Itu kita sebagai coach tuh yang yuk bisa yuk, kamu tuh bisa. Ingat gak kamu waktu pertama kali datang kamu manjat aja nggak bisa, ini sekarang kamu udah bisa kayak gini, kamu jangan ngomong kayak gitu, stop ngomong aku nggak bisa, stop gitu sih. Itu yang menurut aku paling menyulitkan dan paling susah. Iya, karena kita mungkin ada juga yang ayo udah semangatin tapi tetap nggak mempan juga kan, kayak ya gimana ya. Kayak gitu ya. Oke. Iya. Kadang itu bisa bikin kita sedih juga kan, kayak ayo dong gitu, kamu jangan ngomong kayak gitu. Karena seperti kita tuh sama-sama kerjasama gitu ya, kakak yang latih, kamu yang Betul. pengen bisa kan, ayo gitu loh. Jadi Betul, kamu juga harus iya, bisa ngebuka betul. diri kamu untuk beraniin diri gitu, karena kakak udah ngebantu dari segi latihan, sekarang dari dalam dirinya sendiri gitu loh, bisa berani Betul. atau enggak seperti itu ya. Oke, nah Iya betul. oke Kak Kat, melatih di Nixpol itu di daerah mana ya Kak? Nixpol sekarang ini ada di BSD di Tangerang Selatan, itu 5 menit dari keluar tol Jor. Oke, nah
Kalau yang pengen pengen latihan nih, kira-kira range-nya untuk satu kali latihan per visit berapa? Starting di 250.000 per session. Oke, berarti sekali datang 250.000. Oke. Nah, saran dong Kak untuk teman-teman semua yang mungkin pengen latihan pole dance, apa nih Kak yang bisa Kakak kasih tips gitu supaya makin banyak yang cinta sama olahraga pole dance? Oke, tips dari aku, just do it. Lakuin aja. Jadi banyak banget orang tuh yang kayak, aduh kak aku kepengen tapi aku takut, aduh kak aku kepengen tapi aku malu, aduh kak aku kepengen tapi ini, tapi itu, tapi ini, tapi itu. Lakuin dulu aja. Sebelum kamu lakuin kamu nggak bakal tahu. Jadi lakuin aja. Ya, itu sebenarnya kayak di hidup juga gitu kan. Kayak when you want to do something, go do it. I mean you only live once, why don't you try all the things that you want to do? Begitu kurang lebih. Jadi lakuin aja guys. Balik lagi, pokoknya harus kuatin mental sama berani dulu. Pokoknya berani dulu, nanti akan terbuka semua jalannya. Berani show up dulu. Nggak usah berani jungkir balik dulu, just berani show up dulu aja. Kalau berani jungkir balik segala itu nanti deh, it will come along the way. Tapi berani show up dulu aja. Itu aja dulu. Oke, berani show up dulu aja. Oke ya, Smart Viewers, jadi berani dulu pokoknya. Jangan ekspektasi dulu, tapi nanti akan ada pelatihannya sampai akan ada di tahap sana. Seperti itu ya Kak ya. Thank you ya Kak. Thank you atas waktunya. Ngobrol-ngobrol tentang pole dance. Seru. Ya. Makasih Kak, sehat-sehat terus ya Kak. Ya, sama-sama ya. Makasih Kak. Dan Smart Viewers, setelah tadi perbincangan saya bersama Kak Ket, hari kata saya Viana Andita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.